Perhatikan soal berikut, terdapat beberapa pernyataan tentang matriks. Diberikan 4 pernyataan, kita akan cek manakah yang bernilai benar atau bernilai salah. Bagi yang ingin mencoba soal ini, silakan di-pause dulu videonya. Nanti kita samakan jawaban di akhir. Baik, mari kita kerjakan bersama-sama. Jadi soal ini menguji pengetahuan kita tentang sifat-sifat, determinan, dan inverse matriks. Maka terlebih dahulu mari kita ingat kembali sifat-sifat penting, determinan, dan inverse matriks. Jadi yang pertama yang harus kita ingat bahwa kalau kita punya matriks A kali B, kalau kita ingin determinankan, determinan A kali B, itu sama aja dengan determinan A dikali dengan determinan B. Lalu sifat penting lainnya adalah kalau kita ingin mendeterminankan A inverse, matriks inverse gitu. Kalau kita ingin mendeterminankan A inverse, maka bisa kita jabarkan 1 per determinan A. Nah, ini lebih kurang sifatnya mirip dengan sifat eksponen ya. Kalau kita punya A pangkat min 1, itu sama dengan 1 per A. Prinsipnya mirip. Kemudian yang ketiga, kalau kita punya determinan A transpose, itu sama aja dengan determinan A. Nah, bagaimana pembuktiannya? Kita akan buktikan secara singkat. Kalau kita punya matriks A, yaitu anggotanya A, B, C, D. Jadi kalau kita determinankan, terkadang lambang determinan itu kayak tanda mutlak gini ya, yaitu AD dikurang BC. Kalau A kita transposkan, sehingga baris jadi kolom ya. Yang awalnya AB itu menjadi baris pertama, maka dia akan menjadi kolom pertama. Sehingga kalau kita determinankan, ini kita determinankan yaitu AD dikurang BC juga. Nah, ini sudah terbukti bahwa determinan A transpose itu sama aja dengan determinan A itu sendiri. Lalu sifat penting lainnya adalah yang keempat, kalau kita punya A berpangkat n, kalau kita determinankan, misalnya matriks A pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya, itu sama aja determinan, ya kita determinankan semuanya ya. Boleh kita kurung di luar saja, tinggal kita determinankan A terlebih dahulu, lalu kita pangkatkan dengan n. Kemudian sifat penting lainnya adalah tentang inverse. Kalau kita punya perkalian matriks A kali B, kalau kita inversekan, maka posisi akan menjadi terbalik. Jadi B inverse kali dengan A inverse. Maka cukup dengan 5 sifat ini kita ketahui, akan kita tentukan manakah pernyataan bernilai benar dan salah dari 4 pernyataan berikut. Mari kita cek pernyataan yang pertama terlebih dahulu. Pernyataan pertama bisa kita gunakan sifat yang kedua, bahwa determinan A inverse itu sama aja dengan 1 per determinan A. Begitu juga hal ini. Determinan A kali B inverse, maka itu harusnya sama dengan 1 per determinan A kali B saja. Sehingga kalau kita buat seper hilang inverse-nya ya. Kalau kita jabarkan determinan A kali determinan B. Di sini pernyataan pertama tetap dipakai inverse-nya ya. Tetap dipakai inverse, maka menyebabkan pernyataan pertama bernilai salah. Lalu kita akan cek pernyataan kedua. K determinan A transpose sama dengan A determinan A inverse, maka K sama dengan 1 per determinan A kuadrat. Maka kalau kita jabarkan seperti sifat yang ketiga ini, determinan A transpose itu kan sama dengan determinan A ya. Langsung saja kita ganti. Ketika determinan A itu sama aja dengan determinan A inverse, kita pakai sifat yang kedua kembali, yaitu 1 per determinan A. Sehingga ini bisa kita kalikan ya. Kayak kita punya A itu sama dengan B per C, maka A sama C bisa kita kalikan ya. Nah, begitu juga hal ini kita dapatkan K kali determinan A kuadrat jadinya. K kali determinan A dikuadratkan itu sama dengan 1. Sehingga kita dapatkan bahwa K-nya itu sendiri adalah 1 per determinan A dikuadratkan.
Nah, satu ini kan sama aja kan 1 kuadrat ya. Jadi kalau kita gabung, jadi 1 per determinan A dikuadratkan. Seperti pernyataan yang kedua ini. Maka pernyataan kedua juga bernilai benar. Lalu mari kita cek pernyataan yang ketiga. Determinan P inverse dikali dengan Q inverse. Sehingga kalau kita pakai sifat pertama terlebih dahulu, maka kita dapatkan determinan P inverse dikali dengan determinan Q inverse. Nah, sesuai dengan sifat yang pertama ini. Kalau kita punya perkalian, maka kita pisahkan terlebih dahulu seperti ini. Determinan P inverse bisa kita buat 1 per determinan P dikali dengan 1 per determinan Q. Nah, sehingga bernilai benar ya, 1 per determinan P dikali dengan 1 per determinan Q. Maka pernyataan ketiga benar. Lalu, untuk pernyataan terakhir yang keempat, A kali B diinverskan dikali dengan A transpose. Nah, untuk pernyataan keempat kita bisa pakai pernyataan yang kelima ini ya. Jadi kalau kita punya A kali B diinverskan, maka posisi terbalik. B inverse kali A inverse dikali A transpose. Maka pernyataan keempat bernilai benar. Sehingga jawaban ini adalah pernyataan 2, 3, 4 yang bernilai benar. Ada di option yang B.